Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my YouTube channel. Saya adalah Sultan Hasana dari kelas manajemen 21C. NIM saya 2021008075 dari Universitas Nusa Putra. Langsung saja ke materinya. Environmental Accounting atau akuntansi lingkungan. Pentingnya penggunaan akuntansi manajemen lingkungan terhadap kelangsungan operasional perusahaan manufaktur. Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang atau berwirausaha. Banyak jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat, dimulai dari usaha kecil, menengah, hingga industri besar. Dengan produk yang beragam, sering dengan perkembangan di dunia usaha yang berlangsung cepat dan memiliki daya saing yang cukup tinggi, mempengaruhi para pelaku usaha untuk meningkatkan usaha yang telah dirintis agar dapat bersaing. Dengan keadaan seperti ini, mengharuskan para pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses produksinya agar dapat meningkatkan daya saingnya. Persaingan di dunia perdagangan tidak hanya menuntut pelaku usaha untuk memproduksi barang sebanyak-banyaknya, namun bagaimana perusahaan dapat menjaga lingkungan sekitar agar tetap terjaga. Kegiatan operasional utama yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur adalah produksi. Produksi sendiri merupakan kegiatan mengolah bahan baku atau barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Tanpa adanya proses produksi, perusahaan manufaktur tidak bisa berjalan. Akhir-akhir ini, banyak masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan manufaktur yang menjalankan produksinya. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari sistem pembuangan limbah dari proses produksi. Persoalan lingkungan dan pencemaran yang disebabkan oleh limbah, misalnya banyak perusahaan telah diberhentikan operasionalnya karena masalah lingkungan yang dicemarkan oleh perusahaan tersebut. Sebagai contoh, isu tentang pencemaran limbah oleh PT Indorayon beberapa tahun yang lewat di Porsea, Sumatera Utara yang berdampak pada diberhentikannya operasional perusahaan oleh pemerintah karena adanya permasalahan lingkungan dan masalah masyarakat sekitar industri. Belum lagi persoalan PT Lapindo Brantas di Sidoarjo dengan lumpur yang tiada hentinya mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menelantarkan ribuan masyarakat sekitar. Menurut IFAK 2005, akuntansi manajemen lingkungan Environmental Management Accounting merupakan pengelolaan lingkungan sekaligus kinerja ekonomi organisasi melalui pengembangan dan implementasi sistem dan praktik akuntansi yang sesuai dengan pengembangan dan implementasi sistem dan praktik akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Konsep akuntansi lingkungan perlu untuk diterapkan dalam suatu sistem yang sedang dijalankan bagi suatu perusahaan maupun organisasi, sebab selain guna menjaga serta melestarikan lingkungan, konsep ini erat hubungannya dengan kondisi lingkungan yang ada saat ini. Sehingga secara garis besar, keutamaan dari penggunaan konsep akuntansi manajemen lingkungan bagi suatu perusahaan yaitu kemampuan dalam meminimalisasi persoalan lingkungan yang dihadapinya dengan tujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan cara melakukan penilaian kegiatan lingkungan yang berasal dari sudut pandang biaya serta manfaat maupun efek. Akuntansi manajemen lingkungan diterapkan dalam berbagai perusahaan dengan harapan dapat menghasilkan penilaian kuantitatif mengenai biaya serta dampak perlindungan lingkungan. Ada beberapa panduan yang diharapkan dapat menjamin pengungkapan informasi yang diambil saat melakukan pertimbangan mengenai kebutuhan dari stakeholder supaya mampu mendapatkan keberhasilan dalam penerapan akuntansi lingkungan pada suatu perusahaan, yaitu manajemen perusahaan harus memperhatikan kesesuaian evaluasi yang dibuat pada suatu perusahaan dengan dampak pada lingkungan yang akan ditimbulkan. Manajemen perusahaan harus dapat menentukan apa yang akan menjadi targetnya dan mengidentifikasi faktor utama yang berpengaruh pada lingkungan
perusahaan dan menyusun suatu perencanaan agar dapat mengurangi pengaruh pada lingkungan tersebut. Memilih alat ukur yang sesuai untuk menentukan persoalan lingkungan, menetapkan target pada setiap segmen dengan melakukan penilaian administrasi. Mengukur tiap divisi, perusahaan dengan menghasilkan segmen akuntansi melakukan pentelaahan kinerja dengan tujuan mampu menghasilkan segmen akuntansi yang bisa mendukung prestasi manajemen lingkungan pada tiap divisi. 3 prinsip utama dalam akuntansi manajemen lingkungan yaitu yang pertama kepatuhan atau compliance. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan maupun yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, ramah lingkungan atau eco-friendly. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan SDA dan sumber energi lainnya, dampak terhadap lingkungan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, posisi strategis atau strategic positioning. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Perusahaan akuntansi manajemen lingkungan harus dapat mengawasi apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan tersebut. Perusahaan dapat menerapkan prinsip tersebut dalam bentuk pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan. Biaya lingkungan dikategorikan menjadi biaya lingkungan yang bersifat pencegahan atau prevention cost, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang atau jasa yang dihasilkan atau diberikan kepada pelanggan. Biaya ini antara lain dapat berupa biaya seleksi dan evaluasi pemasok sehingga didapatkan pemasok yang ramah lingkungan, biaya perancangan proses produksi yang ramah lingkungan, biaya sertifikasi eksternal seperti ISO 14001 tentang environmental management, 1505001 tentang energi manajemen maupun OHSAS 18001 tentang Occupational Health and Safety Management. Biaya perancangan produk yang ramah lingkungan. Biaya lingkungan yang bersifat pemeriksaan atau appraisal cost merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memastikan kesesuaian barang atau jasa yang dihasilkan atau diberikan dengan peraturan pemerintah maupun peraturan internal perusahaan. Biaya ini antara lain dapat berupa biaya pemeriksaan atau audit terhadap aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, biaya inspeksi terhadap proses yang dilakukan maupun produk yang dihasilkan. Biaya lingkungan dikategorikan menjadi biaya pengembangan toko ukur atau benchmark yang berkaitan dengan lingkungan, biaya percobaan untuk menguji tingkat kontaminasi suatu zat, biaya lingkungan karena kegagalan internal atau internal failure cost merupakan biaya yang muncul karena perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan namun dapat dikendalikan oleh perusahaan sehingga tidak mencemari lingkungan. Biaya ini antara lain dapat berupa biaya pengamanan dan pengolahan limbah produksi yang tidak ramah lingkungan, biaya operasional dan pemeliharaan peralatan pengolahan limbah atau polusi. Biaya lingkungan karena kegagalan eksternal atau external failure cost merupakan biaya yang muncul karena adanya kontaminasi atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan. Biaya ini antara lain dapat berupa biaya kebersihan danau atau sungai yang tercemar, biaya ganti rugi kepada para penduduk atau pihak ketiga karena kerusakan lingkungan yang disebabkan perusahaan. Prinsip pengelolaan biaya lingkungan identik dengan prinsip pengelolaan biaya kualitas. Biaya lingkungan terbesar yang dihadapi perusahaan adalah biaya lingkungan karena adanya kegagalan eksternal. Biaya ini memang jarang muncul, namun jika biaya tersebut muncul, biaya ini dapat membebani perusahaan bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan. CP Pesona Tembakau Kabupaten Temanggung merupakan perusahaan yang didirikan oleh perseorangan yang memproduksi kain batik yang bermotif khas daun tembakau dan berbagai macam produk batik lainnya. Pembuatan kain batik ini menggunakan bahan yang digunakan pada pembuatan batik umumnya, yaitu menggunakan lilin malam, pewarna alami, dan juga pewarna sintesis. Tentunya bahan-bahan yang digunakan mengandung zat yang bisa
Mencemari lingkungan yaitu seperti zat-zat yang terkandung dalam pewarna sintesis dan lilin malam. Pada awal mula didirikan si Pesona Tembakau, pabrik pembuatan batik tersebut belum melakukan pengolahan limbah pembuangan atas proses produksi batik. Seiring berjalannya waktu, limbah pabrik pembuatan batik tersebut semakin banyak dan dapat dikhawatirkan mencemari lingkungan sekitar, di mana lingkungan dari ladang atau sawah dan juga pemukiman warga. Si Pesona Tembakau akhirnya melakukan pengkajian untuk mengelola limbah dan melakukan analisis limbah yang dihasilkan dari produksi batik tersebut dengan penerapan akuntansi manajemen lingkungan, dikarenakan ketakutan pemilik akan kelangsungan produksi batik di pabrik tersebut. Jika warga sekitar memprotes dengan banyaknya limbah pabrik yang disebabkan oleh si Pesona Tembakau, penerapan akuntansi manajemen lingkungan tersebut dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah penembusan dan pencucian kain batik ke dalam kolam yang telah dibuat untuk memisahkan zat kimia limbah dengan air tersebut. Dilakukan penyaringan. Ketika air limbah dialirkan ke kolam, air yang telah disaring tersebut kemudian digunakan untuk menyiram tanaman yang ada di sekitaran kolam tersebut. Penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada si Pesona Tembakau ini sudah menganut pada 3 prinsip utama dalam akuntansi manajemen lingkungan. Dalam penerapan prinsip tersebut, pabrik menggunakan biaya lingkungan yang bersifat pemeriksaan biaya lingkungan karena kegagalan internal dan biaya lingkungan karena kegagalan eksternal. Oke, terima kasih sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.